Di internet, tisu magic sering dipromosikan sebagai solusi instan agar pria bisa tahan lebih lama saat bersenggama. Banyak iklan mengatakan produk ini aman banget, praktis, bahkan dianggap bisa meningkatkan rasa percaya diri pria. Namun guys, yang jarang dibahas adalah apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh setelah kalian menggunakan tisu magic. Mengapa sebagian pria mengaku merasa kebas? Mengapa ada yang mulai sulit menikmati hubungan secara alami? Dan apakah benar penggunaan yang terlalu sering bisa berdampak pada kesehatan seksual dalam jangka panjang? Nah, di video kali ini saya tidak akan menakut-nakuti kalian ya, tapi untuk membuka fakta medis aja yang selama ini jarang dijelaskan secara lengkap kepada kalian semua. Karena kesehatan seksual bukan hanya soal performa sesaat ya guys, tapi tentang kualitas hidup dalam jangka waktu yang sangat panjang. Tonton sampai akhir ya guys, karena ada faktor penting tentang tisu magic yang mungkin belum kalian ketahui. Dalam dunia kesehatan, banyak produk yang sebenarnya memiliki manfaat jika digunakan dengan benar ya teman-teman. Namun, masalahnya muncul ketika masyarakat ini menggunakan produk tanpa memahami cara kerjanya, apa efek sampingnya, maupun batas aman penggunaannya. Nah, tisu magic ini adalah salah satu contoh yang sangat populer di kalangan pria dewasa ya guys. Sebagian orang menggunakannya karena apa? Salah satunya yaitu karena ingin tahan lebih lama teman-teman. Mereka merasa kurang percaya diri, takut mengecewakan pasangan, ataupun mengalami ejakulasi dini. Sayangnya nggak sedikit ya yang akhirnya memakai produk ini hampir setiap kali berhubungan. Padahal guys, tubuh manusia itu memiliki sistem saraf yang sangat sensitif teman-teman, terutama pada area organ intim. Dan ketika sensitivitas itu terus ditekan secara berulang-ulang, tubuh itu bisa memulai memberikan sinyal gangguan yang kurang baik buat kesehatan kalian gitu. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih detailnya teman-teman ya, di sini saya akan kasih tahu ke kalian ya, ini khusus buat kalian yang belum mengetahui ya apa itu tisu magic ya. Jadi tisu magic itu pada dasarnya adalah tisu yang mengandung zat tertentu ya teman-teman, untuk membantu menurunkan sensitivitas sementara pada organ intim pria. Nah, kandungan yang paling sering digunakan yaitu apa aja teman-teman? Ya, seperti biasa lidokain, benzokain, kemudian fragrance, ekstrak lidah buaya, dan bahan anestesi lainnya ya teman-teman. Nah, dalam dunia medis itu zat-zat seperti ini itu memang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri atau membuat area tertentu menjadi kebas sementara nih guys. Jadi kalau ada yang bilang tisu magic nggak ada yang kebas, itu bohong ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya guys. Saat diaplikasikan ke area sensitif joni kalian jadi saraf-saraf yang ada di joni kalian itu akan menjadi kurang responsif gitu guys terhadap rangsangan. Makanya ejakulasi ini itu bisa tertunda gitu teman-teman. Nah, karena efek inilah banyak pria yang merasa produk ini mampu membantu mereka bertahan lebih lama gitu guys. Tapi perlu kalian pahami ya teman-teman, lebih tahan lama bukan berarti tubuh kalian menjadi lebih sehat gitu. Banyak orang hanya melihat hasil yang instan, tapi nggak memahami gitu dampak penggunaan jangka panjangnya. Itu sangat berbahaya banget ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan itu guys. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah kenapa banyak pria mulai bergantung dengan tisu magic? Nah, perlu kalian ketahui guys, salah satu hal yang jarang dibahas adalah efek psikologis dari penggunaan tisu magic itu sendiri teman-teman ya. Awalnya mungkin hanya coba-coba, tapi lama-kelamaan sebagian pria mulai merasa saya tidak percaya diri kalau nggak pakai produk ini. Nah, disinilah ketergantungan mental mulai muncul ya teman-teman. Otak menjadi terbiasa
menghubungkan performa seksual dengan bantuan produk-produk tertentu. Jadi akibatnya ya salah satunya rasa cemas meningkat ya teman-teman, takut gagal membahagiakan pasangan, dan tubuh justru lebih sulit rileks saat bersenggama guys. Padahal ereksi dan performa seksual itu sangat dipengaruhi ya kondisi psikologis seseorang nih guys. Ketika pikiran dipengaruhi rasa takut dan tekanan, pastinya tubuh akan sulit bekerja secara alami ya guys. Nah, jadi dengan adanya edukasi seperti ini ya, bukan berarti tisu magic itu nggak boleh guys ya. Boleh ya kalau kalian mau bahagiakan pasangan, tapi tidak dianjurkan untuk digunakan terus menerus gitu ya. Harus ada jedanya guys. Nah, ini sekedar informasi aja ya teman-teman, dari hasil riset dan informasi yang saya dapat ya. Saya akan rangkum ke kalian nih beberapa efek samping yang sering diabaikan nih buat kalian yang terlalu sering menggunakan tisu magic teman-teman ya. Banyak banget nih pengguna yang hanya fokus pada manfaat yang instan ya teman-teman, tetapi mengabaikan sinyal yang sebenarnya diberikan oleh tubuh ya. Nah, ini beberapa efek samping ya teman-teman yang cukup sering ya orang keluhkan ketika menggunakan tisu magic ya. Kenapa? Yang pertama itu dari rasa kebas ya guys. Banyak banget nih orang yang bilang gak enak kalau pakai tisu magic karena kebasnya berlebihan. Ya sebenarnya kalian bisa atur ya dari cara penggunaannya, kemudian pemilihan tisu magicnya gitu. Kalian harus benar-benar menyesuaikan dengan kulit joni kalian gitu guys ya. Nah, kemudian ada juga yang bilang sensasinya berkurang saat berhubungan. Ya wajar ya teman-teman kalau bilang rasanya kurang, karena kan yang namanya tisu magic itu kan membuat kebas gitu ya joni kita gitu. Jadi nggak bisa kita pakai tisu magic tapi nggak ada kebas sama sekali, ya nggak mungkin ya. Karena kebas itulah ya makanya kita bisa lebih tahan lama gitu teman-teman. Nah, ada juga yang bilang bikin iritasi di kulit ya. Nah, untuk iritasi di kulit ini ya guys, jadi biasanya yang saya ketahui adalah orang-orang yang memiliki kulit sensitif teman-teman ya, atau kalian yang penggunaannya terlalu berlebihan ya. Kalian harus tahu ya teman-teman, kulit tangan itu dengan kulit joni itu beda guys ya. Jadi kalian tidak bisa samakan ya. Makanya dengan adanya edukasi seperti ini ya, memberitahu ke kalian ya, memberikan wawasan ke kalian bahwa penggunaan tisu magic yang baik dan benar itu seperti apa gitu teman-teman ya. Nah, ada juga nih yang bilang bikin panas lah, bikin perih gitu ya kan. Ya memang seperti itu ya, tapi biasanya itu dirasakan oleh orang-orang yang memiliki sensitivitas di kulitnya itu yang sensitivitasnya tinggi gitu teman-teman ya. Gitu. Kemudian ada juga yang bilang ereksinya terasa kurang maksimal. Ya namanya juga seperti yang saya bilang tadi bahwa produk tisu magic ini adalah mengandung anestesi ringan ya. Jadi membikin sedikit kebas. Jadi rangsangan kalian ya yang kalian dapatkan itu pasti akan sedikit berkurang. Nah, gimana supaya dia tetap ereksinya kokoh? Ya kalian harus mainkan psikologis kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus ini ya teman-teman, harus tahu cara penggunaan tisu magic itu ya, dari model tisu magicnya, kandungannya, cara pakainya ya. Di situ akan ini ya, akan terlihat gitu teman-teman ya. Nanti kalian akan mengetahui gitu tisu apa ya, kayak mana kerjanya yang cocok dengan kalian gitu. Nah, kalau kalian udah tahu itu, saya jamin ereksi yang terasa kurang itu akan hilang teman-teman, kayak gitu ya. Nah, yang terakhir ya, banyak yang ngeluhkan itu pasangan ikut mengalami mati rasa. Nah, itu yang saya bilang tadi ya, salah satunya di cara penggunaan. Terkadang ya ada orang yang pakai tisu magic itu mereka ingin cepet-cepet ya. Begitu mereka oles ya kan, ya oke, mungkin mereka tunggu gitu 10 sampai 20 menit, tapi
mereka nggak cuci guys, gitu ya. Bayangkan ya, sisa-sisa dari tisu magic itu teman-teman masih ada di kulit kalian. Terus kalian bersenggama dengan pasangan, pastinya kan pindah ya sisa-sisa cairan itu ke pasangan. Jadi pasangan pun akan merasakan yang namanya mati rasa gitu teman-teman. Kecuali ya kalian pakai kondom gitu teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalau kalian nggak pakai pengaman ya kalian cuci dulu teman-teman supaya pasangan kalian nggak mengalami mati rasa gitu guys ya. Itulah dia guys beberapa produk yang ini ya perlu kalian perhatikan juga ya dalam pembelian tisu magic itu ya, karena banyak banget nih tisu magic yang best seller gitu teman-teman ya, itu banyak yang KW-nya teman-teman ya, mirip banget dan itu berisiko banget ya menjadi iritasi lebih tinggi gitu teman-teman, karena kandungannya itu yang nggak tahu pasti kita gitu teman-teman. Inilah mengapa sangat penting ya memilih produk yang memiliki izin edar resmi dan digunakan sesuai aturan teman-teman ya. Masalah lainnya adalah sebagian pria menggunakan dosis terlalu banyak karena ingin mendapatkan efek yang lebih kuat. Nah itu banyak banget seperti itu teman-teman. Pengen lebih tahan lama dipakainya 2 tisu gitu. Yang ada apa? Malah loyo, ya wajar ya kan. Nah, kayak gitu. Kan nggak sesuai anjuran gitu ya guys. Dia nggak sadar gitu ya. Padahal semakin tinggi paparan zat anestesi pada jaringan kulit di joni kalian ya, maka semakin besar lah kemungkinan muncul gangguan sensitivitasnya gitu teman-teman. Jadi guys, setelah saya jelaskan pembahasan tadi ya, menurut kalian tisu magic itu berbahaya nggak? Nah buat kalian yang tahu jawabannya, coba kalian tulis di komentar. Nah kalau menurut saya ya guys, tidak semua penggunaannya itu langsung berbahaya ya. Untuk tisu magic itu bukan berarti kalian pakai sekali langsung beresiko gitu, enggak ya. Tapi resikonya itu meningkat jika kalian gunakannya berlebihan teman-teman ya. Semua obat-obatan ya, bahkan kita makan pun kalau berlebihan kan nggak baik juga ya, seperti itu. Ya penggunaannya yang terlalu sering atau menggunakan produk yang nggak jelas kandungannya atau yang KW-KW gitu ya teman-teman. Jangan pernah kalian beli ya guys yang KW-KW seperti itu. Nah menurut saya ya guys, tisu magic itu akan berbahaya ya apabila kalian gunakan dalam beberapa kondisi yang membuat penggunaan kalian itu menjadi lebih beresiko gitu teman-teman. Nah itu apa aja? Yang pertama itu bisa jadi penggunaan jangka panjang ya, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kulit yang sensitif ya. Kalau udah sensitif pasti itu bakalan alergi teman-teman ya. Kemudian kalian belinya produk bukan yang original gitu ya guys. Kemudian penggunaan yang bersamaan dengan produk lain ya, itu nggak disarankan teman-teman. Nah seperti itu. Jadi jika itu terjadi ya kalian akan menuai hasilnya di kemudian hari gitu teman-teman. Nah kenapa sih ya gitu, kenapa banyak laki-laki yang sering ejakulasi dini gitu. Kadang ya saya pribadi sih juga heran ya. Tapi sebenarnya guys ya, banyak faktor yang menyebabkan lelaki itu bisa mengalami ejakulasi dini guys. Ya, salah satunya faktornya adalah stres berlebihan, teman-teman ya. Kalian gak usah stres berlebihan ya. Kemudian kecemasan dalam performa, kurang tidur, kelelahan, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, alkohol ya, kalian banyak minum alkohol, sampai masalah hormon gitu teman-teman ya. Jadi artinya ya solusi terbaik itu bukan sekedar menurunkan sensitivitas sementara gitu dengan tisu magic ya teman-teman, tapi ya paling tidak kalian memperbaikilah kesehatan tubuh kalian secara menyeluruh teman-teman ya. Karena kalau kalian memperbaiki itu, yang pasti aliran darah kalian itu pasti lebih baik ya. Hormon kalian juga lebih stabil, mental kalian juga lebih tenang, dan yang pastinya kalian gak perlu produk tisu magic lagi gitu untuk tahan lama gitu teman-teman. Seperti itu. Nah caranya seperti apa gitu ya, kalian cukup rutin olahraga ya, kemudian tidur yang cukup. Kalian gak usah banyak stres ya kan, jalanin aja gitu teman-teman ya. Kemudian kalian bisa latihan pernapasan ya,
Kemudian ya kalian menjaga komunikasi juga dengan pasangan kalian. Nah, kalau udah semua kalian lakukan tapi masih tetap juga ejakulasi dini, ya sebaiknya kalian konsultasikan ke medis ya teman-teman. Yang pasti kalau tenaga profesional seperti dokter lebih tahu dan mengerti apa yang kalian butuhkan gitu guys. Jadi kesimpulannya guys, bahwa tisu magic itu bukan produk yang ajaib tanpa resiko ya. Biarpun bisa dibilang minim resiko ya, sedikit aja resikonya gitu teman-teman. Efek sampingnya yang nggak berlebihan, tapi tetap ya produk ini bekerja dengan mempengaruhi sensitivitas saraf sementara kalian ya yang ada di joni. Nah, jika kalian gunakan dengan tidak bijak ya teman-teman, terlalu berlebihan atau dalam jangka panjang tanpa pengawasan, tentu bisa menimbulkan masalah pada kesehatan seksual kalian. Ya, yang paling penting teman-teman ya, kalian harus memahami bahwa performa seksual itu yang sehat itu ya teman-teman, nggak dibangun dari ketergantungan produk yang instan seperti tisu magic ya, tapi dari tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan gaya hidup yang baik teman-teman ya. Jangan sampai demi mencari kepuasan sesaat, kita justru mengabaikan kesehatan jangka panjang. Tapi ya kalau kalian mau beli tisu magic ya, ini hanya untuk sesekali aja ya. Pastikan kalian beli yang original teman-teman. Nah, buat kalian yang mau beli ya yang original ya, kalian bisa langsung order di link yang ada di deskripsi teman-teman ya. Oke, segitu aja videonya guys ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan edukasi ini teman-teman kepada lebih banyak orang ya, agar masyarakat lain ya, teman-teman kalian ya, sadar bahwa pentingnya menjaga kesehatan seksual juga ya teman-teman. Bukan kesehatan dompet dan kesehatan tubuh aja gitu ya. Seksual juga harus seimbang ya teman-teman. Kayak gitu. Jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like-nya, share dan subscribe ya channel ini teman-teman, supaya saya bisa terus menghadirkan edukasi kesehatan yang mudah dipahami seperti ini teman-teman. Nah, saya minta ke kalian ya, tulis nih pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian ya, apakah penggunaan produk seperti tisu magic ini membantu atau malah membuat kalian ketergantungan? Nah, coba ya kalian tulis di komentar teman-teman. Saya admin Nawa Herbal, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Tetap jaga kesehatan kalian ya, karena tubuh yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan kalian.